Imam Syafi'i pernah mengatakan tentang Imam Malik, raditu bi Malikin ay yakuna hujjatan baini wa bainallahi ta'ala. Aku ridha untuk menjadikan Imam Malik sebagai hujjah antara diriku dengan Allah. Karena beliau memahami, ngambil guru dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Apalagi kalau ada orang yang cuma ngajak masyarakatnya. Nanti Bapak Ibu kalau mati ditanya malaikat mungkar nakir, sebut saja muridnya Kiai Fulan. Subhanallah, nekat banget orang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Anda kalau melihat khilaf di sini senang atau tidak senang, Pak? Ya. Senang atau senep? Begini hadirin, jadi kalau Anda belajar ketemu khilaf, tolong jangan sampai menjadi orang yang tidak dewasa dalam memahami perbedaan. Ada beberapa orang yang dia tidak dewasa ketika melihat perbedaan. Ada 3 sikap yang bisa kita kenali dari orang ini. Pertama, kalau lihat perbedaan marah. Nah, sehingga dia kalau pro sama Ustadz A nanti komen di Facebook nyerang Ustadz B. Nah, ini potret orang tidak dewasa. Dan terkadang saya secara sengaja memprivat beberapa artikel dan video tentang masalah hukum karena yang nonton nggak dewasa. Itu komennya pedes banget di situ ya. Wah, ini kok malah jadi padu di sini. Dah privat saja ya, daripada bikin rame. Orang seperti ini lebih baik bodoh daripada pinter. Kamu kalau belajar nggak dewasa, akhirnya malah tiap hari cuman emosi saja. Berarti lebih baik kamu nggak belajar masalah ini ya. Yang saya maksud bodoh adalah tidak belajar masalah ini. Misalnya dia masalah GoFood ya, pro Ustadz A. Nah, ada Ustadz B mengatakan yang berbeda. Kamu kalau belajar Ustadz B nanti sakit hati. Lebih baik jangan belajar Ustadz B, cukup Ustadz A saja. Karena dia belum siap dengan khilaf, belum siap dengan perbedaan pendapat. Berarti dia nggak dewasa dalam masalah ini. Yang kedua, ada sikap orang yang tidak dewasa dalam menanggapi perbedaan. Ketika muncul perbedaan, dia langsung putus asa. Ini gimana ini? Dikit-dikit belajar kok. Yang ini bilang boleh, ini bilang nggak boleh, ini dilarang, ini haram, ini silahkan. Kok nggak konsisten semua ustadznya? Akhirnya setelah itu mutung belajar, nggak mau belajar sama sekali. Terutama bagi mereka pemula. Sehingga dia begitu menjumpai khilaf pertama, langsung mendedikasikan diri sebagai orang yang bodoh selamanya. Wah, daripada belajar kok pusing gini, ketemu banyak khilaf, ya sudahlah nggak belajar selamanya. Dia rugi selamanya. Dan itu kata Imam Syafi'i, man lam yaduk dhullat ta'allumi sa'atan tajarra'a ka'sal jahli tula hayatihi. Siapa yang tidak mau merasakan hinanya menjadi seorang yang menuntut ilmu, capek mikir, capek Anda mengejar kajian, harus duduk di tempat yang nggak nyaman ya. Kalau di sini nyaman insya Allah, alhamdulillah ber-AC ya, adem ya, cuman nggak ada snack. Baik, kalau Anda tidak mau berjuang ketika belajar, tajarra'a ka'sal jahli tula hayatihi, dia akan menelan ya, dia akan menelan gelas kebodohan sepanjang hidupnya. Makanya sebagaimana para asatidzah mereka berjuang di pondok itu menyedihkan hadirin ya. Jadi makanya satu nampan bersepuluh ya. Lauknya cuma sambal saja misalnya ya. Dan itu perjuangan mereka ketika belajar. Tayyib. Kemudian potret ketiga, contoh ketiga, orang yang dia tidak dewasa dalam memahami perbedaan, dia menjadikan khilaf itu sebagai dalil. Sehingga misalnya masalah A, dia punya kepentingan di situ. Dia mendengar ada ustadz yang melarang A, B, C, D, ustadznya melarang. Terus dia tanya, Ustadz ada nggak pendapat lain yang membolehkan? Nah, lah maksudmu gimana? Ya kalau ada pendapat lain yang membolehkan kan bisa kita jadikan pertimbangan ya. Makanya kamu kalau ngaji tolong buka wawasan, jangan cuma dari satu ustadz saja, ini melarang terus. Makanya kalau dari sini kamu akan susah hidupnya. Cari ustadz yang ceramahnya menyejukkan, bisa diterima semua kalangan. Nah, kalau kayak gini caranya, Anda tidak mencari kebenaran, tapi mencari kesenangan, pembenaran. Sehingga khilaf itu dijadikan sebagai dalil. Padahal dalam Islam khilaf itu dalil atau tidak? Tidak, justru khilaf butuh dalil. Apa dalil kalau khilaf butuh dalil? Allah Subhanahu wa taala berfirman,
fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Kalau kamu berbeda pendapat dalam satu masalah, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Bukan jadikan perbedaan pendapat ini sebagai dalil, tapi kembalikan kepada dalil. Maka khilaf bukan dalil, tapi khilaf itu butuh dalil. Sehingga orang yang secara sengaja dia mencari-cari pendapat kanan kiri dan maunya dia adalah mengambil yang paling enak, maka ini orang yang tidak dewasa dalam memahami perbedaan. Anda kenapa cari-cari perbedaan? Ya. Kalau kamu dewasa, kamu akan cari kebenaran, bukan mencari pembenaran. Dan kadang ada orang misalnya, kita kasih tahu gambar makhluk bernyawa itu dilarang. Nah, katanya Habib itu boleh, ya, katanya Ustadz itu nggak apa-apa, ini masih mentoleransi, dan seterusnya. Terus gimana maksudnya? Nah, kalau itu boleh kan saya boleh ngambil pendapat itu. Nah, lalu ngapain kamu tanya saya? Ya. Minta fatwa itu untuk mencari jawaban dan selanjutnya diamalkan. Ya, boleh-boleh saja kamu tidak yakin. Baik. Tapi intinya masing-masing di antara kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala atas pilihan yang kita lakukan. Kenapa Anda milih pendapat A, Anda milih pendapat B? Anda jangan punya prinsip. Kamu bebas milih pendapat para ustadz, yang penting dia pimpinan agama. Yang penting dia ustadz. Nanti kalau benar kamu dapat pahala, kalau salah dia yang nanggung dosa. Kok enak? Ya nggak bisa. Dalam mudharabah itu untung bagi bersama, rugi bagi bersama, kan gitu ya. Sehingga kalau Anda mengambil pendapat ustadz, Anda jangan berpikir nanti kalau benar saya dapat pahala, kalau salah biar ustadz yang nanggung dosa. Ya nggak mau ustadznya. Kita juga harus bagi hasil. Ada dosa kita bagi hasil bersama, gitu. Dan ini dibantah oleh Allah dalam Al-Quran. Banyak orang musyrikin itu berpandangan, bahkan termasuk orang-orang munafik, mereka itu mengatakan, kamu maksiat saja, nanti dosamu saya yang nanggung. Dan itu dibantah oleh Allah. Makanya ketika mereka masuk neraka, mereka kan saling marah, ya. Orang yang pertama masuk, orang yang baru masuk neraka, dia mengatakan, haula, ya Allah, mereka inilah yang adalluna fa'atihim adzaban di'fan. Mereka ini ya Allah yang menyesatkan kami, kasih hukuman yang lebih berat lagi ya Allah, gara-gara dia saya sesat. Apa kata Allah? Qala likullin di'fun walakin la yash'urun. Masing-masing tak tambahi siksaannya. Bukan cuma dia saja, kamu juga kena. Sehingga nggak ada alasan. Nah, karena ketika saya milih pendapat yang salah, maka nanti yang nanggung dosanya ustadznya, saya bebas kasus, ya nggak bisa. Semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai pun ketika kita milih guru, para ulama di masa silam itu memahami guru itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Imam Syafi'i pernah mengatakan tentang Imam Malik, raditu bimalikin ayyakuna hujjatan baini wa bainallahi ta'ala. Aku ridha untuk menjadikan Imam Malik sebagai hujjah antara diriku dengan Allah. Karena beliau memahami, ngambil guru dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Apalagi kalau ada orang yang cuma ngajak masyarakatnya. Nanti Bapak Ibu kalau mati ditanya malaikat mungkar nakir, sebut saja muridnya Kiai Fulan. Subhanallah, nekat banget orang ini. Apa efeknya Pak kira-kira Pak? Wah, dia anggap nanti malaikatnya akan kalah wibawa. Subhanallah, maha suci Allah dari komentar orang semacam ini. Dan gara-gara seperti ini hadirin, muncul penyakit, ambil pendapat siapa saja yang kau mau, nanti kalau salah dia yang nanggung. Gak bisa. Semua akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha tahu siapa di antara kita yang jujur dan siapa di antara kita yang pendusta. Sehingga kalau kita mengambil pendapat hanya untuk mencari kesenangan saja karena ada kepentingan pribadi, ya tinggal nanti tanggung jawab di akhirat, ya. Nah,